Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Kimia A 2022. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai sel pada bakteri. Perkenalkan, nama saya Siti Suhro dengan NIM 13076220113. Perkenalkan, nama saya Laresda Lestari dengan NIM 13076222024. Perkenalkan, nama saya Jihan Patricia Fuadi dengan NIM 13076222073. Pengertian. Bakteri adalah salah satu golongan organisme prokariotik atau tidak memiliki selubung inti. Bakteri merupakan makhluk hidup yang memiliki informasi genetik berupa DNA, tapi tidak terdapat dalam tempat khusus atau nukleus dan tidak ada membran inti. Bakteri pertama kali ditemukan pada tahun 1676 oleh Anthony van Leeuwenhoek. Dan di sini terdapat gambar struktur dari bakteri, yaitu yang terdapat ada struktur luar maupun struktur dalam. Struktur luar bakteri terdiri dari dinding sel, kapsul, membran sel, flagela, dan villi. Selanjutnya ada struktur dalam, yaitu ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Selanjutnya yaitu klasifikasi bakteri, yang terdiri dari bentuk bakteri, kemampuan membentuk spora, cara memproduksi energi, anaerobik dan aerobik, serta reaksi terhadap pewarnaan gram, yaitu gram positif ataupun negatif. Pewarnaan gram ditemukan oleh Christian Gram, yaitu pada tahun 1884, seorang bakteriologis Denmark. Pewarnaan gram atau metode gram adalah suatu metode empiris untuk membedakan spesies bakteri menjadi dua kelompok besar, yaitu ada gram positif dan gram negatif, berdasarkan sifat kimia dan fisik dinding sel mereka. Selanjutnya ada bentuk bakteri. Bentuk bakteri terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada bentuk batang atau silinder, selanjutnya ada bentuk bulat, dan yang terakhir ada bentuk spirilia, yaitu berbentuk batang melengkung atau melingkar-lingkar. Yang pertama yaitu bentuk batang atau silinder, atau yang disebut dengan bacillus atau basil, adalah bakteri yang memiliki sel berbentuk batang atau seperti silinder, seperti terdapat pada gambar, yaitu ada monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Terdapat 3 jenis bacillus, yaitu ada monobacillus, yaitu ada monobacillus, yang dimana monobacillus ini merupakan bakteri berbentuk batang tunggal, dan diplobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun berpasangan. Dan yang terakhir ada streptobacillus, yaitu bakteri berbentuk batang yang tersusun seperti rantai. Selanjutnya yaitu bentuk bulat, atau disebut dengan tunggal kokus. Bentuk kokus dapat dibedakan lagi menjadi monokokus, yaitu berupa sel bakteri kokus tunggal, diplococcus, yaitu 2 sel bakteri kokus berdempetan. Selanjutnya ada tetracoccus, yaitu 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi 4. Ada sarkina, yaitu 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. Selanjutnya ada streptococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk rantai. Dan yang terakhir ada Staphylococcus, yaitu lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur, yaitu seperti gambar yang terlihat. Ini adalah gambarnya.
Selanjutnya yaitu bentuk Spirilia. Bentuk Spirilia bakteri memiliki satu atau lebih lekukan atau tidak dalam bentuk lurus. Bakteri berbentuk spiral dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu ada bakteri yang berbentuk batang melengkung, menyerupai koma atau vibrio. Selanjutnya ada bakteri yang berpilin kaku disebut spiral, sedangkan bakteri yang berpilin fleksibel disebut spiroseta. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri. Pertumbuhan pada bakteri mempunyai arti perbanyak sel dan peningkatan ukuran populasi. Nah, di sini ada 5 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu. Ketika suhunya naik, kecepatan metabolismenya pun akan naik dan pertumbuhannya pun akan dipercepat. Sebaliknya, apabila suhunya turun dan pertumbuhannya pun akan diperlambat. Yang kedua ada pH. pH terhadap pertumbuhan bakteri berkaitan dengan aktivitas enzim. Karena enzim ini diperlukan untuk mengkatalis reaksi yang berhubungan dengan pertumbuhan bakteri. Yang ketiga ada sumber nutrisi. Sumber nutrisi mendukung pertumbuhan bakteri karena nutrisi ini diperlukan oleh bakteri untuk bahan pembangun sel seperti sintesa proplasma dan bagian sel-sel lainnya. Nah, yang keempat ini ada air. Air ini berfungsi untuk metabolik dan pertumbuhannya. Yang kelima ini ada oksigen. Oksigen untuk memperoleh energi. Selanjutnya, proses bakteri berkembang biak. Ada 4 cara bakteri berkembang biak, yaitu secara aseksual atau vegetatif dengan cara pembelahan biner, dan paraseksual atau generatif dengan cara transformasi, konjugasi, dan transduksi. Reproduksi aseksual adalah cara berkembang biak hanya dilakukan oleh satu individu dengan menggunakan bagian tubuhnya tanpa peleburan sel jantan dan betina. Sedangkan reproduksi paraseksual adalah cara berkembang melalui pertukaran materi genetik dari sepasang sel. Berikut ini cara pembiakan bakteri secara aseksual dengan pembelahan biner. Pembelahan terjadi secara langsung dari satu sel membelah menjadi 2 sel anakan, dan setiap sel anakan akan terus membelah diri menjadi 2 dalam jangka waktu yang cukup singkat, yaitu antara 15-20 menit. Masing-masing sel anakan akan membentuk 2 sel anakan lagi dan seterusnya. Pembelahan biner ini termasuk pembelahan amitosis, artinya pembelahan tidak melibatkan tahapan pembelahan sel seperti manusia, alias berlangsung spontan atau secara langsung. Selanjutnya, tahapan reproduksi secara paraseksual yaitu pertama dengan cara transformasi. Pada proses transformasi, fragmen DNA bebas bakteri dimasukkan ke dalam sel bakteri resipien yang penerima. Selanjutnya, fragmen DNA ini bersatu dengan genom resipien. Intinya, proses yang terjadi pada cara transformasi adalah pemindahan satu gen atau DNA bakteri ke sel bakteri lain. Kemudian, transduksi. Transduksi adalah pemindahan materi genetik melalui perantara virus pemakan bakteri yang disebut bakteriofag. Proses transduksi diawali dengan masuknya virus ke dalam bakteri. Kemudian, virus akan berkembang biak sehingga menyebabkan sel bakteri yang dimasukinya mengalami pecah. Virus yang baru terbentuk akan berhamburan keluar dari sel bakteri dan akan menginfeksi bakteri lain, sehingga terbentuknya sel bakteri-bakteri rekombinan. Terakhir, konjugasi. Konjugasi adalah pemindahan materi genetik dari sel donor ke sel resipien secara langsung melalui saluran konjugasi sehingga kedua sel saling berhubungan. Cara perkembangbiakan bakteri dengan konjugasi hanya dapat ditunjukkan pada bakteri gram negatif. Contoh seperti bakteri Escherichia, Shigella, Salmonella, dan Pseudomonas aeruginiae.
Cara perkembangbiakan bakteri melalui konjugasi diawali dengan dua bakteri, yaitu sel bakteri donor dan resipien yang berdekatan. Muncul saluran konjugasi sehingga keduanya saling terhubung. Melalui saluran konjugasi tersebut, materi genetik berpindah dari satu sel ke sel lainnya. Setelah itu terjadi rekombinasi. Kemudian kedua sel bakteri akan kembali berpisah dan akhirnya terbentuk sel anakan dengan sifat baru. Di sini ada contoh bakteri, yaitu bakteri Salmonella, bakteri yang jahat. Di sini ada klasifikasinya, kerajaannya Bacteria, filmnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, ordonya Enterobacterialis, familinya Enterobacteriaceae, dan genusnya Salmonella, spesiesnya Salmonella enteric dan Salmonella sp. Bakteri Salmonella ini yaitu organisme yang merupakan salah satu dari beberapa penyebab utama keracunan makanan dan dapat juga ditemukan dalam daging yang mentah. Bakteri ini juga dapat tumbuh dan hidup dalam usus manusia. Salmonella ini dapat mencemari makanan yang diolah dengan tangan yang tidak bersih. Salmonella ini merupakan penyebab keracunan yang besar. Nah, selanjutnya ada morfologi dan fisiologinya. Salmonella ini merupakan bakteri gram negatif, tidak berspora, tanpa fimbria, dan mempunyai flagel peritrik. Dan Salmonella ini tumbuh pada suasana aerob atau anaerob fakultatif pada suhu sekitar 15-41 derajat dan suhu pertumbuhan optimumnya 37,5 derajat dengan pH media 6-8. Dan Salmonella ini mempunyai gerak yang sangat positif. Salmonella ini ukurannya 2-4 kali 0,6 mikrometer. Selanjutnya ada patogenesis. Infeksi Salmonella terjadi pada saluran cerna dan terkadang menyebar lewat peredaran darah ke seluruh organ tubuh. Infeksi Salmonella pada manusia bervariasi, yaitu dapat berupa infeksi yang dapat sembuh sendiri, tetapi dapat juga menjadi kasus yang serius apabila penyebarannya ini secara sistematik. Nah, selanjutnya bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama ini kita harus mencuci tangan sebelum memasak atau memakan makanan. Yang kedua, mencuci bahan makanan sebelum dikonsumsi. Yang ketiga, menghindari konsumsi daging yang mentah atau telur yang mentah. Dan yang keempat, menyimpan makanan daging merah atau daging unggas disimpan secara terpisah di dalam kulkas. Yang kelima, menggunakan talenan terpisah untuk daging mentah. Yang keenam, menjaga kebersihan dapur. Yang ketujuh, tidak menyediakan makanan untuk orang lain ketika sedang diare dan muntah. Selanjutnya yaitu ada klasifikasi dari bakteri Streptococcus thermophilus. Dan ini merupakan klasifikasinya. Selanjutnya ada morfologi dan fisiologi dari bakteri Streptococcus thermophilus, yaitu Streptococcus thermophilus merupakan bakteri asam laktat yang berbentuk bulat dan membentuk rantai. Dia ini tergolong homofermentatif, yaitu pada proses fermentasinya menghasilkan lebih dari 85% asam laktat. Suhu optimum pertumbuhannya yaitu 37 hingga 42 derajat Celcius, dan pH optimumnya 6,5 dan tidak dapat tumbuh pada pH 10 dan tidak tahan pada konsentrasi garam. Selanjutnya yaitu peran bakteri. Peran bakteri dari Streptococcus thermophilus ini memiliki beberapa manfaat, di antaranya efisien dalam mencerna laktosa, mampu menghancurkan bakteri patogen, dan dapat merangsang produksi sitokin yang terlibat dalam sistem kekebalan, serta dapat meningkatkan nilai makanan dengan pembuatan mikronutrien. Selain itu, Streptococcus thermophilus juga mampu merontokkan rotavirus, yaitu penyebab utama penyakit diare akut non-bakteri pada anak dan bayi. Berikut referensinya. Sekian presentasi dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.